Ya Pak Jokowi sendiri kalau dianggap Ahok melanggar etika, Pak Jokowi sendiri nggak ngerti etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya ingin sharing berbagi. Ada pertanyaan datang ke saya dari rekan-rekan mengenai pernyataan dari Ahok terkait dengan Jokowi dan Gibran. Kalau Gibran saya tidak akan komentar lagi, tapi saya akan komentar mengenai statementnya mengenai Jokowi. Apa dasar saya? Dasar pengalaman yang saya tahu persis. Jadi saya melihat dan memahami ini lewat medsos apa yang disampaikan Ahok yang tidak positif mengenai Jokowi. Buat saya nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Saya dulu bantu Jokowi atas permintaan teman Pak Jokowi tahun 2000 berapa lah, waktu beliau ikut mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Saya bantu atas permintaan teman, nggak saya sebut namanya. Kemudian juga Ahok jadi calon wakil gubernur. Dalam proses itu ada keluhan dari Ahok ngomong ke saya. Ahok terbuka orangnya, cerdas, terbuka. Dia hanya ngeluh kecil. Nih yang saya ingat ngomong gini. Saya rada capek juga nih sama Mas Jokowi. Kenapa? Bapak tahu kan Pak SBY lambat ini lebih kecil dari Pak SBY. Pak SBY lambat. Ini artinya kecil. Suruh ngambil ini nggak berani. Jadi waktu itu saya bilang udahlah Pak, saya jadi bad cop, polisi jelek, dia jadi good cop, polisi baik. Waktu dia diserang segala macam untuk dia menggunakan macam-macam. Nggak berani, jangan ini. Jadi ya gimana kalau orang hatinya kecil. Dan dia mikirnya rada lambatin. Itu yang saya dengar. Jadi begitu ramai di medsos, Ahok komentar seperti itu, saya nggak heran, nggak kaget. Aslinya Ahok tuh nggak nyambung dengan yang namanya Pak Jokowi. Aslinya. Nah kemudian bagaimana etika ini, ya saya nggak ngomong area itu ya. Tapi yang jelas ini faktanya begitu. Kenapa? Ya Pak Jokowi sendiri kalau dianggap Ahok melanggar etika, Pak Jokowi sendiri nggak ngerti etika. Apa contoh? Dia janji pribadi ke saya, waktu bilang Pak Jokowi, insya Allah Anda menang nih jadi gubernur. Oke Pak, Bapak apa yang Bapak minta dari saya? Saya cuma minta satu, saya nggak minta proyek, nggak mau jadi ngacak Anda jadi gubernur DKI, tapi tolong, Anda janji. Apa Pak? Anda akan ngelola DKI sebagai gubernur Jakarta selama 5 tahun 1 periode. Tolong ini dipenuhi. Itu yang pertama. Siap, saya janji. Kedua, tolong Anda bersihin dan jadikan DKI bukan institusi terkorup. Iya Pak. Cerita, wah ada pejabat yang lama yang punya rumah 70 sekian ini. Saya nggak bisa gitu. Oke. Saya bilang sekarang ada ngomong di publik. Sampaikan pernyataan Anda, Bapak, bahwa Bapak mau ngelola DKI 1 periode gini. Oke. Ngomong di publik lagi kampanye jadi gubernur itu. Apa yang terjadi? Kalau nggak salah baru 2 tahun dia melanggar itu, dia mencalonkan diri jadi presiden. Saya dihubungin oleh seseorang sambil bilang, nggak saya sebut namanya. Ini kali ada duitnya Pak Taufik, 2M, tapi tolong bantu. Saya bilang terima kasih. Saya mundur, saya menolak dengan halus sekali. Kenapa? Buat saya, komitmen 4 mata itu penting banget. Dan maaf, Pak Jokowi tidak ada etika, moralnya nggak bagus. Alangkah susahnya beliau menurut saya hubungin saya dan atau kalau saya jadi gubernur udah hebat, suruh ajudannya lah, Pak Anggit namanya, telepon saya, kasih tahu, saya nggak masalah, kasih tahu aja. Ini sama sekali nyelonong aja buat saya ini selesai. Jadi waktu itu saya ingat cerita itu. Dan pada waktu saya bantu Pak Jokowi sebagai gubernur, saya ada hubungan oleh orangnya Pak Ahok, teman saya juga yang bantu, termasuk Pak Ahok, bantu kita dong ngasih ini.
Saya bilang saya nggak kepegang, waktu itu masih tinggal di Cawang, karena Pak Ahok di Kebayoran, Pak Jokowi kan di arah ke Pasar Minggu, ada roti bakar apalah, Edi apa namanya. Lebih dekat, saya bilang nggak bisa kepegang. Ini jadi ketika yang namanya Pak Ahok ngomong seperti itu, saya nggak kaget. Karena pada dasarnya Pak Ahok nggak akan nyambung dengan namanya Pak Jokowi. Jadi itu aja. Ini informasi. Apa buktinya? Ya orang omongan nggak direkam, bukti dari mana? Yang saya mengatakan, demi Allah, apa yang saya sampaikan saya tidak rekayasa. Saya hanya memberitahukan apa yang terjadi, saya hanya menyampaikan, saya tidak kaget. Karena Pak Ahok seperti itu. Dan dia terbuka orangnya. Itu aja yang saya sampaikan, supaya jadi lebih paham. Nah kedua ingin saya cerita lagi, pernyataannya menteri yang namanya Bahlil. Saya udah ngomong keras, nggak nangkep tuh masih. Pernyataannya masih suka-suka, soal bagi bansos, alasannya yang enggak, soal Presiden Jokowi cawe-cawe, pembenarannya juga nggak masuk akal sehat. Dan saya masih belum ketemu jawaban urusan apa dia sebagai Menteri Investasi atau BKPM, nomor BKPM, ikut campur kayak jubir ngomongin soal itu ya, nggak ngerti saya. Kembali saya katakan, saya jangan prihatin. Kalau kualitas menteri ngomongnya kualitasnya kayak begitu, logika nalar akal sehatnya nggak jalan, kira-kira ngelolanya kayak apa ya? Dia mencari pembenaran atas tindakan perilaku presiden yang bagi-bagi bansos. Itu dibenarkan dengan argumentasi yang amat sangat nggak nyambung. Jadi saya bilang, konsepnya beginilah ya. Kualitas tindakan perilaku ucapan seseorang adalah cerminan kualitas bagaimana dia berpikir. Jadi kalau tindakan perilaku ucapannya tidak berkualitas, itulah gambaran kualitas berpikirnya. How you think, bagaimana kamu berpikir, is how you act, bagaimana kamu bertindak, is who you are, menunjukkan siapa kamu. Nah, inilah gambaran menteri, tapi saya nggak kaget. Kenapa bisa nggak kaget? Yang ngangkat siapa? Kan yang ngangkat orang yang sekelas, nggak ngerti. Ada juga menteri yang ngomongnya ngaco, yang azan kayak gonggongan aja. Yang ngangkat siapa? Dan memang dia diangkat buat ngaco-ngaco begitu. Jadi pahamlah. Kalau saya udahlah, kenapa saya ngomong begini? Saya ingin sharing aja, bukan saya sok pintar. Saya ngomong kalau saya belajar dan saya memahami apa yang saya sampaikan. Kalau bukan kompetensi saya nggak komentar. Ini kebetulan saya berani ngomong karena saya punya argumentasi. Saya belajar, saya terapkan, dan saya kembangkan. Yang disebut dengan soft skill. Lewat yang namanya brain and mind management. Manajemen otak dan pikiran lewat brainware management system. Itu bisa baca dengan mudah kok. Jadi itu aja pesan saya kembali ke Pak Bahlil. Udahlah, berhentilah Anda komentar. Anda jadilah menteri yang baik. Karena omongan Anda tuh menunjukkan who you are. Kalau saya malu nggak tahu, mudah-mudahan Anda nonton lah. Ya spiritnya mau bantu kok, supaya jangan malu-maluin gitu. Kalau Pak Jokowi kan udah bawaan baik, karakter berbohong apa. Nah kalau Anda juga ada jadi karakter ngomong ngaco, Anda nggak sadar ya mau diapain lagi. Tapi tolong catat. Berapa lama sih orang ngejabat? Nanti setelah turun 5, 6 tahun, 10 tahun lagi, ini jadi cerita. Bahwa dulu ada menteri namanya ini, saat presidennya begini, orang pada ketawa tuh generasi muda kita. Kira-kira omongannya apa? Kok dulu bego bener ya, orang kayak gitu didiamin dan kira-kira gitulah. Ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan, seperti pencerahan, pengarahan, sumber masalah negeri ini bukan demokrasi. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru ngacak-ngacak Pancasila dengan bikin macam-macam yang bertentangan dengan Pancasila dan mengalihkan sebagai sumber masalah bangsa ini adalah demokrasi. Padahal sumber masalahnya PKI gaya baru yang ngacak-ngacak Pancasila, itu aja. Makanya untuk rekan yang ngomong sumber masalah demokrasi, yang lain ikut demokrasi, bukan. Pancasila diacak-acak, dah itu aja lah. Sumber masalah Pancasila, bukan demokrasi, itu akibat. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.